Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang aku kangen kamu dan ingin peluk kamu. Jadi ini siapa yang kangen sama kamu dan pengen banget peluk kamu? This is collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energi besar sama bisa tidak, dan energi besar vice versa. Nah, kalau misalnya nanti aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke, lalu this is fun reading, diperuntukkan untuk booster energi positif. Dan untuk kalian baru channel aku, hai, gimana caranya? Fokus sama pertanyaannya, sebutkan dalam hati, fokus dengan energi kamu juga. Jadi aku percaya kalau di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Siapapun yang klik video ini berarti pesannya untuk dirimu. Dan this is timeless reading. Yang namanya timeless reading itu kita tidak terbelenggu oleh waktu, kita tidak terikat oleh waktu. Jadi kapanpun kamu tonton, teraplikasikannya saat kamu menonton. Mau kamu nonton sebulan setelah aku post, 1 tahun setelah aku post, 10 tahun setelah aku post, atau bahkan 1 jam setelah aku post, teraplikasikannya saat kamu menonton. Oke? Jadi kita langsung mulai aja. Aku bakalan ngecek langsung energi orang itu, siapa yang kangen banget sama kamu dan pengen memelukmu. The one that really misses you. Dia ini kangen banget sama kamu, pengen banget memelukmu. Siapakah orangnya? Ada Six of Crystal. Kalau aku lihat di sini orang yang sedang di fase moving on. Jadi dia sedang melepaskan masa lalunya, dia sedang melepaskan pekerjaan yang bukan lagi pekerjaan yang baik untuk dia, lingkungan yang toxic. Jadi kalau aku lihat di sini lagi di fase move on. Orang ini ada yang baru saja keluar dari hubungan yang toxic, hubungan yang memang tidak baik untuk dirinya. Ada energi The Hermit, kamu berhubungan sama sosok orang yang dewasa. Ini kalau dari The Hermit itu dia adalah sosok orang yang introvert. Jadi dia tuh memang tidak terlalu suka untuk bergaul sama orang-orang baru. Dia juga sosok orang yang bisa dibilang punya privasinya luar biasa. Terus kalau aku lihat dari energi The Hermit sendiri, this is energi Virgo, di sini ada energi Leo. Lalu di sini ada Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, atau Libra, Gemini, Aquarius. Cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kalau aku ngomongin soal zodiak. Terus kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang banyak mikir. Jadi kalau kamu nanya dia mikir dulu lama gitu. Orangnya dewasa, orangnya juga mampu untuk bercermin. Dia juga orang yang wise, orang yang bisa dibilang bijak. Terus kalau aku lihat di sini orangnya confidence, cuman bukan berarti dia tuh kayak yang tuh suka terbuka, suka clubbing, suka party, suka hangout sama teman-teman baru, dia suka bersosialisasi. Malah kadang-kadang kebalikannya, kadang-kadang dia lebih prefer kayak aku sendiri aja gitu, jalan sendiri aja, kemana-mana sendiri aja. Dari The Strength itu juga nunjukin sebuah perbedaan dari sikap. Nah, sikap perbedaannya gini, kamu harus tahu sikap kamu apa, sifat dasar kamu apa. Kamu lembut atau kasar, atau kotak atau bulat, ibaratnya gitu, hitam atau putih. Nah, ini perbedaannya seperti itu. Yang satu penuh dengan kelembutan, yang satu penuh dengan kebrutalan. Karena kalau dari The Lion sendiri, konsep lion itu seperti kayak raja hutan. Kan lion tuh nyeremin ya. Nah, bisa kelihatan dari energi lion yang dimana calm tapi mengintimidasi. Dan di sini juga ada The Maiden. The Maiden itu sisinya lembut, penuh dengan kelembutan. Jadi di sini ada masculine and feminine energi yang balance. Cuman kalau aku lihat, kalau kamu nanya siapa, ini adalah orang yang memiliki ikatan yang cukup kuat sama diri kamu. Mau kemanapun kamu pergi, dia lagi ketemu dia lagi gitu. Cuman kalau dari The Strength sendiri, ini beberapa dari kalian ada yang berhubungan sama sosok orang yang memang punya ikatan dari sebelum kalian lahir di dunia ini. Jadi kayak past life connection. Terus kalau misalnya ada The Two of Star, ini juga representnya ada infinity. Kalau misal kamu secara detail lihat di sini ada 2 kartu, ada infinity symbol sama infinity symbol.
ini orang pinternya tuh kebangetan. Pertama. Kedua, dia adalah sosok orang yang mikirnya lama banget. Ketiga, dia juga sosok orang yang punya banyak pertimbangan. Keempat, nah ini juga dia juga merasakan ada sebuah koneksi yang ikatannya cukup besar. Kamu lagi, ketemu kamu lagi, gitu. The Magician, another infinity symbol. Kalau kamu lihat di sini, jadi The Magician itu represent orang yang kreatif. Ini energi Virgo-nya cukup kencang ya. Oke. Dia adalah sosok orang yang kreatif, bisa bekerja di industri kreatif, atau bahkan dia punya bisnis sampingan yang ada sisi kreativitasan yang harus diasah. Terus dia juga sosok orang yang pintar manifestasi. Dia juga udah paham konsep manifestasi apa. Dia pintar untuk visualisasi, dia pintar ngomong, dia pintar membuat suasana, dia orang yang romantis. Terus kalau aku lihat dari energi The Magician sendiri, dia punya banyak trik. Dia adalah sosok orang yang bakalan hadir di kemarin, sekarang, sama nanti. Jadi ada ini adalah kayak ada ikatan yang tidak bisa putus gitu loh. Bisa datangnya dari pertemanan atau membangun pertemanan yang gak putus-putus, atau bahkan cinta. Dia juga sosok orang yang sedikit memahami soal hal tersebut, kayak spirituality atau hal-hal mystical. Dari energi The Magician sendiri, dia mau belajar untuk itu. Cuman kalau aku lihat di sini, saat ini dia sedang memanifestasi dirimu. Ada keadaan kadang-kadang dia tuh fixated, atau bisa dibilang dia terpaku sama dirimu, memperhatikan kamu banget. Kamu lagi ngapain, keadaan kamu gimana, dia di posisi seperti itu. Aku bakalan secara detail ke sifat dan fisik ya. Kalau dari fisik, aku lihat ada perbedaan usia. Jadi kelihatan bisa dia lebih tua atau kamu yang lebih tua, atau sebaliknya, kamu yang lebih muda, dia yang lebih muda. Cuman di sini dia orang yang punya stamina yang bagus. Cuman aku ngelihat kalau aktivitas dia nggak banyak ngumbar-ngumbar ya. Jadi kalau misalnya ngomongin soal lifestyle, dia lebih prefer kayak down to earth, kayak bersahaja lifestyle-nya. Dari segi pakaian juga pakaian yang modest gitu, sopan, pakaian yang tahu tempat. Bukan tipe orang yang suka berpakaian tuh yang harus tampil banget, harus show banget gitu. Cuman dari energi The Strength, dia cukup confidence. Dari cara dia berjalan, kayak dia masuk ke ruangan, cara berjalannya cukup confidence atau percaya diri yang kelihatan banget gitu. Dari cara ngomongnya juga menunjukkan rasa kepercayaan dirian. Dari energi fisik lainnya, dia terlihat orang yang seperti punya stamina yang kuat gitu. Jadi dari segi fisik kelihatan fit gitu. Terus kalau aku lihat di sini, dia open minded tipenya, tapi bukan berarti dia harus showing the world kalau dia open minded gitu. Aku lo open minded kayak gitu. Kalau kamu ngobrol apapun tentang dia masuk gitu. So aku bakalan lihat lagi dari oracle card, koneksi apa ini. Ada dogs, ya ini bisa datang dari pertemanan yang kayak dasarnya dari kesetiaan. Kayak dia menemukan sisi di dirimu yang pas banget, klop banget buat dia. Kayak you understand that person, kamu mengerti dia banget, dan sebaliknya juga seperti itu. Riding di sini, ini adalah hubungan yang terus berjalan dan berkembang. Jadi contoh ya, kayak misalnya kamu ketemu teman, ya udah pertemanan aja. Cuman ini hubungan yang berkembang. Bisa oleh pertemanan, terus berkembang jadi sesuatu yang lebih gitu. Berkembang. Semakin difokuskan, ibaratkan semakin dirawat, hubungannya semakin berkembang. Sama kayak tumbuhan kan, semakin kita rawat semakin berkembang, indah gitu. Nah, terus di sini ada house. Dia merasa kamu seperti rumahnya dia, walaupun itu tidak terlalu bijak ya, kayak kita menempatkan posisi orang lain seperti rumah untuk kita, padahal kita yang harusnya sendiri jadi rumah untuk diri kita sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini ada rasa familiarity, rasa comfort, rasa nyaman yang luar biasa yang dia rasakan. Itu kayak memenuhi kepuasan untuk inner child-nya dia. Terus kalau dari sini ada shouting. Iya, jadi dia tuh orang yang tipe bijak banget untuk bisa menahan perasaannya dia, nahan hatinya. Cuman entah kenapa sama kamu tuh kayak
pengen semua dia keluarin gitu. Jadi ada sesuatu koneksi dari kamu sama dia yang benar-benar memenuhi kepuasan inner child. Kalau kamu lihat di sini, ini kan pecah nih ya, orangnya pecah gitu. Ini sisi luar, ibaratkan di luar kita tuh kita kelihatan tangguh, kita kelihatan kokoh, kita kelihatan sebagai orang yang dewasa. Cuman di dalam kita ada anak kecil nih yang meronta-ronta, yang pengen keluar. Nah di sini anak kecilnya keluar. Jadi memuaskan sisi inner child. Hubungan kalian tuh berdua tuh kayak bener-bener menyembuhkan si inner child kalian berdua. Cuman kalau aku lihat di sini dasarnya karena memang ngerasa pas satu sama lain, kayak tanpa kita harus oke, aku ngerti kamu kok gitu, tanpa harus seperti itu, kayak kita ngerasa oke, aku diterima nih gitu, feel accepted. Terus aku bakalan lihat dari Lenormand ya, who is this person. There's Spirit Guide, Angel of Emperor, like I think it says. I'm gonna say my ego so I can speak the truth, give permission and protection to see through. People watch this video. Siapa yang kangen banget sama kamu dan pengen banget memelukmu? Ada rasa kenyamanan luar biasa sih yang aku rasain sama dia. Dia itu bukan tipe orang yang kalau di hidup kamu ya kayak love to hate roles concept. Jadi kayak kamu ada suka sisi dia atau ada satu sisi lain kayak sebel banget sama orang ini gitu. Orangnya calm, orangnya pembawaannya tenang. Terus kalau aku lihat di sini dia sosok orang yang full of surprises. Jadi kamu kalau lihat ya, orang tenang itu kalau marah kan meledak, iya kan? Jadi sama kayak orang pendiam, diam-diam aja nanti ngelakuin sebuah gebrakan. Dia adalah tipe orang yang seperti itu. Dia nggak banyak omong tapi lebih banyak show. Terus di sini ada energi children's friendship. Kamu bisa ada yang pertemanan dari masa kecil loh, dari SMP, SMA sama orang ini. Tapi kalau aku lihat memang karena ada children di sini, ada energi child, energi anak. Aku ngeliatnya sih seperti kayak kalau kamu sama dia tuh kayak anak kecil lagi gitu. Dia juga kalau sama kamu kayak anak kecil lagi, walaupun dari segi usia sudah dewasa ya. Terus kalau dari sini banyak familiarity. Jadi familiarity itu sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kamu bakalan feeling like deja vu. Contoh, kayak aku pernah kesini nih sebelumnya. Kayaknya pernah dalam keadaan ini nih gitu. Atau ngerasa saat ketemu sama dia tuh seperti sesuatu yang sudah pernah terjadi gitu momennya. Nah kayak gitu loh hubungan kamu sama dia. Di sini ada bear, orang cukup sukses dalam segi finansial atau dari karirnya cukup sukses. Dia punya karir yang bagus kalau aku lihat. Di sini ada lion, ada 2 lion. Dia orang yang liar. Jadi kalau aku lihat entah kenapa kamu bisa menaklukkan dirinya, entah kenapa kamu tuh bisa menundukkan dirinya. Jadi kalau aku lihat di sini energi lain itu menunjukkan kalau misalnya di hutan kan singa itu raja ya. Jadi di atasnya raja tuh biasa nggak ada. Nah kamu tuh bisa menundukkan dia. Jadi istilahnya dia itu paling susah untuk dibuat settle down, dia paling susah untuk dibuat bertekuk lutut. Tapi entah kenapa sama kamu gampang banget. Jadi kalau dari sini ada energi yang memang saling membutuhkan satu sama lain, yang akhirnya membuat hubungan ini tuh kayak okay, kayaknya aku sama kamu kayak menemukan kunci yang hilang gitu, menemukan puzzle yang hilang. Terus kalau aku lihat dari sini pertumbuhannya gede ya. Awalnya mungkin ada benci kamu sama dia. Yang tadi aku bilang hubungannya kayak love to hate roles concept. Jadi awalnya ada benci, terus ada kenyamanan, terus ada keinginan saling melindungi satu sama lain.
Jadi progres hubungannya kalau kamu lihat itu bertransformasinya luar biasa. Yang tadinya mungkin kayak enemy lah, pernah lihat ya, kayak musuh-musuhan, terus lama-lama akhirnya menerima satu sama lain, dekat gitu. Dan akhirnya itu jadi hubungan atau bonding yang tidak bisa diputuskan karena sudah melalui banyak transformasi gitu. Udah ngerasain busuk-busuknya seperti apa, manis-manisnya gimana, asam-asamnya gimana, pahit-pahitnya gimana gitu. Jadi akhirnya kalaupun nanti ada yang gonjang-ganjing, jadi gini doang, kita udah pernah ngalamin yang lebih parah lagi gitu. Jadi ini dia adalah sosok orang yang bisa ngasih kamu kenyamanan luar biasa. Terus orangnya pintar sih kalau aku lihat, pintar untuk bisnis juga. But kalau aku lihat di sini orangnya tipenya tuh kayak bikin shocking gitu, emang bikin mengejutkan. Jadi contoh, kamu ngeliat dia tuh bukan orang yang romantis, dia gitu doang gitu, cuman tiba-tiba nanti dia gak akan ngelakuin sesuatu hal yang di luar dari apa yang kita pikirkan. Jadi suka surprise. Dan kalau misalnya yang aku lihat ya, dia itu tipe orang yang kayak selalu sudah menemukan home-nya, menemukan rumahnya, dia tuh bakalan sangat loyal. Loyalnya tuh luar biasa. Mau kamu ngelakuin kesalahan, dia tidak terperduli. Karena bagi dia hubungan itu kayak family gitu, hubungan keluarga. Itu udah, kalau misalnya kamu sudah di dalam koneksi tersebut, dia bakalan selalu ngebelain gitu, tipenya gitu. Terus aku bakalan lihat lagi dari oracle card. This is romance angel. Oh no, aku bakalan dari situ dulu. Ada the runner in codependent relationship, fear of intimacy, listening to ego. Jadi yang tadi aku bilang, dia tuh orangnya susah banget untuk dibuat settle down atau susah banget untuk berkomitmen. Cuman entah kenapa sama diri kamu tuh kayak udah gitu, aku sama kamu, dan itu tidak sesuatu hal yang bukan dipaksakan. Dan kalau kamu lihat, memang ini bukan sesuatu yang instan juga, progres ya. Jadi bukan dalam langsung kayak fase ketemu sejam, 2 jam, sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, dia langsung pengen gitu jadi sesuatu. Enggak, karena hubungannya tuh berkembang. Awalnya ya udah cuma temenan dan kamu pun tidak ada niat untuk bersama-sama dia gitu. Pertemanan, grow up, tumbuh, itu jadi hubungan yang nyaman satu sama lain. Itu adalah ini hubungan yang bisa dibilang bukan sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang tumbuhnya secara natural. Addiction, codependent, obsession, possession, controlling, has block, and restraint. Dia adalah orang yang posesif banget ya. Terus dia tuh juga tipenya gini, over control, kadang-kadang suka mengontrol keadaan. Cuman posesifnya dia itu berdasarkan rasa takut untuk kehilangan. Jadi ini ada isu-isunya dia di masa lalu yang kayak dia gak mau diabaikan, dia gak mau ditinggalin, terus akhirnya dia jadi obsesif gitu orangnya. Di sini ada not today, not dealing hurt, avoiding call, avoiding conversation, call person, boundaries, still angry. Kalau aku lihat di sini juga dia bukan tipe orang yang suka konfrontasi. Jadi bukan tipe orang yang kayak bakalan kamu gini ya, terus dia bakalan bisa conversation atau bisa membangun pembicaraan yang cukup dalam. Enggak, dia lebih prefer kalau ntar dulu, kalau ada masalah ntar dulu, baru nanti kalau misalnya memang waktunya tepat baru ngomong. Palm tree, stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Orang yang fleksibel, cuman kalau aku lihat di sini ada sebuah keamanan untuk hubungan kalian karena fleksibel satu sama lain gitu. So aku bakalan lihat lagi dari romance angel. Ada retreat,
sama ada keep an open mind. Nanti aku jelasin lagi karena lagi azan, aku puasa bentar. Yay. Di sini ada retreat, it's time to disconnect from the world. Kalian cuma butuh waktu untuk berdua sebenarnya, untuk bisa benar-benar terkoneksi. Kadang-kadang kayak kita ketemu orang nih, contoh kita ketemu pasangan kita, ada banyak influence, bisa dari kayak waktu ngobrol, ngeliatin sosial media, lagi ngobrol ada yang ngechat, ada yang ngedistract lah. Istilahnya butuh waktu yang benar-benar udah cuma berdua, ngobrol dari hati ke hati, dan di situ akan ada sesuatu yang tumbuh. Terus di sini keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Dia kita tidak bisa menerima, untuk kita hidup di kehidupan yang balance, kita harus bisa nerima perbedaan. Same like the sun and the moon lah gitu. Kalau kamu pelajarin sifat-sifat matahari gimana sih, sifat-sifat bulan gimana sih, itu kan ada perbedaan, tapi mereka tuh coexist, mereka tuh harus ada di kehidupan kita. Sun sama moon itu harus ada setiap harinya, dan itu harus benar-benar bisa nerima satu sama lain. Kan nggak mungkin kayak misalnya harus matahari terus yang datang gitu, bulan terus. Pasti ada sisi-sisi di mana yang ada yang kita sukai, ada yang kita tidak sukai, dan kita harus accepting itu. Aku bakalan lihat ke physically tuh. Wah, God. 4 5 6 7. Ada facial hair. Kalau kalian berhubungan sama laki-laki, dia punya jenggot atau brewok atau kumis, terus put your head on my shoulder, dia tuh orang yang suka banget kalau diandalkan gitu. Jadi kayak misalnya kamu lagi susah, lagi dalam kegelapan, dia tuh suka banget kalau kamu minta saran atau minta perlindungan dari dia. Playful, orang yang suka bercanda. Smile, kalau dia senyum tuh semua orang ikut senyum. Wave, ini ada rambut yang bergelombang, atau kalau dari wave sendiri yang tadi aku bilang soal sisi manusia yang pendiam ya. Kadang-kadang saat orang pendiam itu nanti ada momen dimana dia meledak, atau ada momen dimana dia melakukan sebuah gebrakan atau surprise lah, kayak wave. Kalau misalnya di lautan itu ombak kan biasanya tenang, terus nanti lama-lama tiba ada ombak gitu. Sama kayak emotion dia seperti itu. See? Dia suka lautan. Dia tuh orangnya penuh dengan misteri. Dia lebih prefer teleponan. Dia bakalan telepon kamu. Well groomed, dia mikirin banget soal grooming atau bersihnya dirinya sendiri. Istilahnya dia mengutamakan kebersihan diri. Fancy, dia like to live in a fancy world. Dia suka hidup dengan fancy, dengan kemewahan. Tapi aku lihat bukan nomor 1 ya di sini. Kayak kalau kamu lihat pakaiannya mungkin kelihatan sederhana, cuman kayak barang-barang atau pakaian-pakaian yang memang harganya juga gak murah gitu. Tapi bukan berarti harus ada merek, label gitu. So aku bakal lihat the outcome of the situation. Ada the 5 of star, dimana dia bakalan mencoba untuk menarik perhatian kamu, tapi kamu kayaknya kurang atau sebaliknya. Sini death, ada transformasi. Ada the 3 of star. Nanti ada bantuan dari orang-orang sekitar untuk mempersatukan. Ada bantuan dari sekitar untuk mempersatukan kalian berdua. Cuman kalau dari sini, kalau kamu lihat ada death. Jadi yang tadi aku bilang, hubungannya banyak perubahan, banyak transformasi. Nah, the 5 of star ini, kalau aku lihat, sometimes kita nggak bisa ngelihat orang di luarnya aja. Kita harus lihat dalamnya dan makna. Orang ini ngomong apa, maknanya apa gitu. Jadi
coba lebih dipahamin lagi. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe, jangan lupa share. And then kalau misal kamu mau tahu lebih lanjut dibuatkan secara personal, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. See you in the next reading, bye.